nama saya Satria Agung Permana dan teman-teman biasa panggil saya Satria gitu. Saya masuk di sini di tahun 2019 awal ya, di Januari, dan di situ posisinya sebagai librarian dan researcher di OMAH gitu. Namun selang berjalannya waktu di tahun-tahun terakhir ini saya pindah haluan dulu di desainer untuk ya membiasakan diri kembali ke dunia desain gitu. Beberapa hal yang saya suka di OMAH itu karena sejalan sih dengan apa yang pengen saya coba explore lagi setelah lulus gitu kan. Kayak sekolah lagi jatuhnya gitu, sekolah lagi di OMAH gitu kan. Kita belajar banyak hal dan apa ya, dan kerennya kita bisa ketemu banyak arsitek, bisa ketemu banyak orang, dan yang paling berkesan itu bertemu teman-teman di sini sih. Dulu itu waktu pertama ketemu sama Dama, sama Bangkit gitu kan. Mereka juga punya struggle masing-masing, punya cita-cita masing-masing, dan mereka juga membina beberapa platform di luar OMAH juga. Jadi keren aja gitu kan, ketemu banyak orang yang punya visi yang keren juga. Dan di OMAH juga nggak melulu tentang OMAH gitu. Kita bisa bersinggungan dengan studio gitu, karena kita dulu juga kalau entry award gitu kita yang bikinin, terus kita juga kenal apa ya karya-karyanya, dan macem-macem lah kalau di OMAH tuh bisa dikatakan ya, hybrid dan sebagainya macem. Dan ketemu uniknya di OMAH itu bisa singgungan ke desain, bisa singgungan ke admin gitu. Kita bisa ketemu many people lah di satu tempat yang gitulah pokoknya, kalian tahu lah. Tapi di sisi lain, sisi yang menurut saya kurangnya karena kita terlalu banyak waktu di sini, kita sedikit lupa dengan waktu di luar gitu. Jadinya sedikit berpengaruh pada diri saya sih gitu. Jadi agak lumayan takut buat bersinggungan ke dunia luar gitu. Dan akhirnya di tahun-tahun ini saya memberanikan kembali untuk itu gitu. Iya. Di RAW sebenarnya pola kerjanya mirip-mirip dengan OMAH sih, kita nabung progres dan sebagainya macem. Dan ya seru juga kita, maksudnya kita masuk juga udah disuguhi untuk mengolah desain, terus mengolah selain desain juga teknik, jadi dua dunia yang kreatif dan very precise gitu. Ya itu tadi tujuan hidup saya, mencari tujuan hidup. Mungkin boleh diceritakan proses Oke. Ya waktu tugas akhir itu saya dibimbing dengan seorang dosen ya yang mengingatkan saya buat kalau bekerja itu juga satu bagian dari ibadah gitu. Jadi inlining with OMAH gitu, karena kerjaan yang kita kerjakan itu juga berbagi dan sebagainya macam. Jadi merasa ada rumah buat menjalankan hal yang saya inginkan dan komunitas inginkan gitu. Jadi I'm very blessed, saya bersyukur dengan semua itu dan sangat happy dengan itu. Dan tujuan kedepannya ya standar lah, kita pengen bermanfaat buat orang dan bisa menanamkan orang-orang gitu, maksudnya menumbuhkan orang-orang gitu, tujuan kedepannya gitu, entah jadi pengajar atau entah nanti jadi mediator, atau ya tidak harus selalu mengajar kan untuk menumbuhkan orang, bisa jadi seperti Kak Aris atau seperti apapun gitu, macam-macam gitu sih. Sebelum masuk ke OMAH tuh saya orang yang cautious gitu, saya very prepared tentang ketika ingin memilih sesuatu gitu. Jadi waktu dulu masuk ke OMAH itu ya kenal OMAH dari buku-bukunya yang pernah terbit dan kebetulan menarik gitu.
salah satu yang menarik itu buku yang tugas akhir itu, yang menurut saya wah ini unik nih, ini saya pengen contribute di sini nih gitu. Jadi saya masukin motivation letter, nggak pakai CV, nggak pakai portofolio. Jadi ya aku nggak punya portofolio setelah lulus gitu. Jadinya unik aja gitu. Terus habis itu untuk mempersiapkan ketemu dengan beliau itu saya cari YouTube-nya gitu kan, mendengarkan gimana dia konsep hidupnya gimana segala macam gitu. Dan waktu sampai pertama kali di sini dan pertama kali juga ngerantau sama seperti teman-teman yang lain, ya ada rasa takut, ada rasa cemas dan sebagainya macam gitu kan. Dan waktu itu hari Sabtu, saya ingat banget itu hari Sabtu, diantar Dama ke kamar. Saya penghuni pertama gua. Gua pertama di situ, terus kan capek kan gitu kan, kita rebahan bentar gitu. Jendelanya dibuka, aduh. Ada Kak Rich. Iya, terus bilang gimana kamarnya, aman gitu. Aman nggak? Aman. Oh, saya kan kaget harus apa ya, harus apa. Aman nggak? Terus nanti langsung masuk ya gitu. Iya, langsung kerja. Jadi siangnya masuk kerja, Sabtu cuman berdua waktu itu. Terus lambat laun ya mulai mengenal sisi-sisi impressed with dengan apa ya, semua kayak setiap hari yang dia pikirkan tuh arsitektur gitu. Jadi gila nih orang gitu. Bisa kayak gitunya gitu. Tapi di sisi lain saya juga jadi mengamati bahwa ya entah ini bener apa enggak, kayak beliau rada kesepian gitu sih, saya melihatnya gitu. Jadi mungkin kalau boleh mengingatkan, saya mengingatkan untuk slowing down sedikit gitu kan. Dan ya benar-benar mengajak kolaborasi orang lain dan bersama-sama buat berpikir ke depannya mungkin dengan caranya masing-masing, itu tidak masalah. Ya tapi itu sih yang perlu saya garis bawahi buat kedepannya beliau. Harapannya tetap humble ya, tetap grounded, tetap jadi sesuatu ya. Kalau menurut saya studio ini dan Omah sendiri jadi oase kegersangan ini arsitektur di Indonesia. Kayak ada di kutub yang sangat pragmatis dan ada kutub yang sangat star banget gitu kan. Kita ada di tengah-tengah gitu dan melayani dan menjangkau banyak hal, dan itu satu hal yang keren banget gitu. Dan saya harap itu bisa langsung bisa terus berlanjut, dan di usia Kak Rich yang sudah bisa matang tapi juga bisa start untuk memulai fase lain di hidupnya yang bakal lebih seru, lebih uncertain, dan ya saya harap itu bisa jadi hal yang membuat jadi pelajaran yang berharga bagi Kak Rich dan kita semua yang ada di dalamnya gitu. Selalu tetap menumbuhkan orang dan sebagainya macam. Mungkin selamat berbahagia di hari ini ya, selamat berbahagia. Dan kalau menurut saya sih semakin bertambah usia tuh semakin berkurang juga usia kita gitu. Jadi semakin cautious, semakin berhati-hati, dan semakin mindful dengan apa yang kita perbuat dan apa yang kita lakukan buat diri sendiri dan orang lain, dan tetap menjadi seseorang yang humble meskipun dunia udah semakin chaos gitu. Jadi ya be nice person selalu. Satria ya. Satria itu adalah anak dari UII yang pertama yang ada di Omah ataupun yang di RAW gitu ya. Anak pertama yang masuk ke Padepokan ini, Padepokan Guha ya. Dulu Satria itu datang santai banget gitu, duduk-duduk di
di Omah gitu, kayak ngegoler gitu kayak di kampus gitu. Dulu dia tuh juga perawakannya juga sangat easy going gitu ya. Dan saya ingat kalau dulu kan Bangkit itu kan suka ngilang ya. Tapi Dama waktu itu udah mulai sering ngilang gitu. Jadi anak-anak Omah itu terkenal dengan bisa ghost gitu. Tetap mendadak hilang gitu. Sehari 2 hari hilang gitu. Ntar hari datang hari ketiga, hari ketiga datang hari keempat ngilang gitu. Hari kelima datang kayak gitu terus gitu. Dan Satria itu orang pertama yang paling stabil. Ya jadi orangnya itu kayak kalau kerja tuh cepet banget gitu. Jadi aku bilang, loh ini udah selesai. Kalau soal grafis, poster itu dia suka banget ya. Jadi punya grafis yang bagus banget itu. Sense of graphic yang bagus banget. Jadi punya sisi artistik ya. Habis itu waktu dia nulis itu lucu gitu. Nulisnya tuh kayak nulis anak-anak gitu. Intinya kalau dia Satria nulis tuh sangat personal gitu ya. Satria waktu itu sih kesulitan untuk menulis sesuatu yang sifatnya punya referensi gitu. Jadi tulisannya itu personal. Habis itu waktu itu Satria juga bantuin mewawancarai beberapa klien dari kita gitu ya, buat bikin macam-macam, bikin dokumentasi dan sebagainya. Tapi momen yang paling saya ingat soal Satria, Satria itu gampang dibentuk ya. Jadi apa aja dia mau. Kerjain apa aja tuh mau gitu, oke gitu. Jadi orangnya itu baik banget gitu. Jadi juga salah satu kepercayaan Kak Caroline gitu. Kalau dulu kan Bangkit Dama itu nggak bisa dipegang gitu orangnya. Jadi suka ngilang, suka ini, habis itu kalau habis di briefing habis itu ngilang gitu. Kalau Satria selalu ada gitu. Di tangan Satria juga saya ngajarin beberapa teknik IT gitu. Jadi Satria orangnya bisa ngutak-ngutik server juga gitu kan. Ngutak-ngutik speaker juga gitu, ngutak-ngutik banyak hal gitu sifatnya di infrastruktur gitu. Habis itu titik paling terbaliknya adalah waktu itu saya sempat ada ide aneh gitu ya, mau bikin dalang wayang gitu di Surabaya gitu. Habis itu kita mikir kan, berketawa-ketawa kan sama Satria gitu. Habis itu kita ibaratnya beberapa teman-teman saya itu jadiin monster gitu. Ada Andi Rahman dijadiin monster batu, kaku gitu badannya gitu ya, menumpuk batu sampai ke atas langit gitu. Hal-hal yang kayak gitu. Jadi Gayu itu kayak pohon, Eka itu kayak kucing gitu, Indo itu kayak kebo yang kerjanya itu di pasar gitu sebenarnya. Nah ada hal-hal yang jadi kita bikin wayang itu pada waktu itu, dan Satria waktu itu kita sampai ketawa-ketawa bikin karakter gitu kan, karakter ini kalau ini gimana ditemplokin, ini gimana ditemplokin, jadi kan jadinya wayang gitu. Nah wayang itu mukanya pakai muka Miracle gitu dari Narayana, jadi masih ada wayangnya sampai sekarang. Dari situ saya sadar bahwa Satria itu kalau diajak imajinasi itu bisa gila gitu. Itu satu orang teman yang saya itu sangat rindukan, dan saya baru ketemu setelah ngerjain wayang itu. Nah di titik itu saya kepikiran gitu ya, kalau misalnya itu wayang, sampai saya dijulukin dalang tiban dulu ya, dalang tapi mendadak gitu ya. Habis itu saya kepikiran bahwa oh ini imajinasi ini bisa jadi satu cerita yang bagus. Nah akhirnya kita nulis buku bareng, Secret of Architects Life, cerita gitu. Yang lucunya Satria ini orangnya itu saking imajinasi yang mungkin terpantik atau fantasi itu ada liar gitu, jadi nggak bisa diatur, nggak keru-keruan. Nah kalau nggak keru-keruan tuh dia udah nggak keru-keruan banget tuh, dia tuh tidur atau dia ngapain gitu, pasti dia kayak kelihatan boring, harusnya ngegoler gitu. Sampai pada akhirnya tuh rambutnya udah panjang banget, yang motong temennya gitu saya inget. Jadi gitulah, nggak teratur, liar gitu, itu Mbak Satria gitu. Padahal dulunya itu sangat stabil gitu, grafiknya bagus, fantasinya bagus. Nah saya sampai mikir, ini anak nih lengkap sebenarnya. Satria itu orang yang lengkap. Sayang kalau nggak jadi arsitek gitu, karena jadi arsitek dia itu nggak bisa liar gitu. Jadi udah punya patron, udah punya tanggung jawab, udah punya teknik penggambaran, udah punya ini. Nah satu titik itu yang sebenarnya saya coba mempersulit Satria supaya bisa jadi arsitek, karena itu jadi aset yang berharga ya. Orang yang punya fantasi bagus dan orang yang bisa punya teknis bagus kan jarang. Akhirnya itulah jadinya dia masuk ke studio.
Nah di studio itu ya sama begitu. Jadi dia selalu menunggu sesuatu itu buat sebenarnya dunia itu dunia bercerita gitu. Jadi kalau justru yang ledakan terbaik itu kalau dia sebenarnya bisa tertawa-tawa gitu. Nah momentum yang kayak gitu itu kadang-kadang itu susah di dalam studio. Tapi kalau di dalam Oma Library itu banyak lah momentum-momentum begitu. Jadi Satria adalah orang yang menemani di Oma Library di dalam ledakan yang luar biasa di tahun, kalau nggak salah tahun 2018 ya, menuju 19. Dimana di tahun 2018 akhir, 2018 awal ya, itu kan buku The Guild sama buku Filsafat itu kan di launch. Habis itu masuk buku, bener ya, buku Nata Bata itu 2018 ya? 19 ya? 19 ya? Oke, bener. Jadi Satria masuk itu tahun 2018, persiapan beberapa buku mumpuni, dan dia orang yang ikut saya buat wawancara gitu. Orangnya stabil banget, nggak punya pretentious. Ada kaitannya mungkin ke keluarganya juga ya. Yang saya pikir keluarganya kan juga erat kaitannya sama hal yang sifatnya services ke daerah spiritual, setahu saya. Dan anaknya tuh jejaknya tuh jejak anak langka gitu. Kalau ibaratnya di Lord of the Ring itu kaum elves ya, yang serius. Kaum elves tuh kaum yang kayak ikut gitu ya, melakukan kadang-kadang tanpa bertanya kenapa saya harus ikut gitu. Jadi kalau dia kalau sama Satria pasti kita kasih briefing, pasti dia selesai gitu dengan sangat baik. Dan titik yang paling luar biasa dari Satria sebenarnya ada di garis tangan sih kalau buat saya. Garis tangan, sensis artistik, dan fantasi dia yang menurut saya jarang ya orang yang sudah berumur gitu masih bisa mimpi kayak anak kecil gitu. Dan itu dari balik keliarannya itu mengandung kekuatan, meskipun banyak orang itu bilang kelemahan gitu ya, liar, tapi dia memang harus selalu liar tapi lebih grounded. Nah harapannya sih begitu ada ekosistem yang mengikat dia, jadi dia punya batasnya gitu ya, bahwa being wild or have a wild fantasy itu akan dibatasi oleh ekosistem. Nah, disitulah mungkin Satria bisa menjadi salah satu orang yang sangat diperhitungkan ya di dalam membangun ekosistem arsitektur di Indonesia. Karena apa aja itu dia mau kerjain dan hasilnya itu bagus gitu. Like Ace ya, Ace itu apa ya? Kartu as gitu ya. Itu Satria tuh, kartu asnya Oma Library. Menurut saya belum lihat stabil, fantasinya yang bisa ngedeketin lah ya. Kalau saya bisa nulis bareng gitu, kita bisa satu frekuensi mirip gitu dalam satu ceritakan taman kanak-kanak gitu ya. Itu Satria orangnya gitu. Yang lainnya rada susah gitu karena perlu dikondisikan dulu. Kalau Satria udah masuknya cepat gitu. Jadi kadang-kadang lebih kanak-kanak dibanding saya gitu ya. Dan kadang-kadang ya itu ya lucu juga sih ngelihatnya. Jadi buat Satria terima kasih ya karena sudah memberikan daya juang ya, daya fighting spirit, daya fantasi dan imajinasi juga. Yang saya seringkali bercanda gitu ya. Kalau di dalam ranah akademik itu kan ada kualitatif method, ada kuantitatif method. Buat Omah enggak, imajinatif method. Imaginative research method. Saya percaya itu sih. Jadi ini adalah ranah baru. Jadi gitu sih. Jadi terus berimajinasi, semoga ekosistem kita jadi lebih bagus dan ikut bantu bersama-sama membangun ekosistem di kita gitu ya. Jadi ini salah satu orang-orang yang sudah dikenal jauh waktu di kampus gitu. Jadi anak-anak UII kan dulu ya. Dan saya juga kenal dosen-dosennya gitu. Jadi nama-namanya sebenarnya sudah tahu saya sebenarnya. Dan begitu disebutkan ya kita nitip-nitip lah ya. Mas Riz ada banyak yang nitip lah, nitip Satria ya. Kenapa nitip Satria gitu? Iya itu barang langka gitu. Hah, kenapa barang langka? Emang aneh orangnya kayak gitu. Jadi